Halo friend, ketemu lagi di konten Nayanika Manajemen, di konten Kamsia, Kamis Musisi Bicara. Jadi saya hari ini agak kalem ya, karena memang harus bicara kalem. Dan hari ini saya gak bisa ngomong, bukan gak bisa ngomong karena saya emang harus ngomong kayak gini. Karena hari ini saya ada di 1 Detik Kopi dan pastinya ngobrol bareng, mungkin sudah agak asing ya dengan cewek yang satu ini, dengan fanbase yang luar biasa sekali, satu Indonesia Raya, sampai punya grup Telegram. Tapi yang belum punya grup Gambus belum punya ya. Oke, the one and only Uluf Nurbarlenti. Halo. Halo semuanya. Halo. Iya, suaranya itu suaranya. Santai lah, lebih santai. Oke. Lenti, apa kabar Len? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Udah berapa lama nggak ketemu Len kita ya? Kayaknya setahun deh. Setahun nggak ketemu ya. 2019 ketemu. Setahun nggak ketemu. Jadi perlu diperjelas bahwa Lenti ini adalah salah satu anak Tulungagung yang dulu dia mewakili di Surabaya, perwakilan Surabaya ya, waktu itu ikut Indonesian Idol season yang tahun ini. Salah. Apa? Saya perwakilan Tulungagung dong. Oh iya, perwakilan Tulungagung yang ada di Surabaya kebetulan. Ya, yang ada di Surabaya dan ikut Indonesian Idol season ini ya, season barusan ini ya. Nah, oke. Dan pada saat itu udah sampai tahap berapa Lan? Aduh itu. 100 besar. 100 besar ya, 100 besar. Orang aja mau masuk 100 besar itu sulit. Nanti udah bisa masuk 100 besar. Oke. Tapi nanti kita juga akan tanya-tanya. Tapi yang pertama-tama ini, Lenti pernah ke sini enggak? Sebelumnya pernah di sini enggak? Belum. Nah, hari ini kita ada di 1 Detik Kopi. Tepuk tangan dong buat 1 Detik Kopi dong. Keren. Kebetulan Lenti ini kan rumahnya di daerah deket-deket sini. Jadi kita ajak nongkrong aja ke sini, ngopi gaul lah istilahnya ya teman-teman ya. 1 Detik Kopi ini bisa kalian lihat di Instagramnya di @1detik.kopi di Instagram. Alamatnya mudah banget, sudah ada di link, ada juga ada bio di Instagramnya, sudah langsung bisa kalian cek. Dan kalian kalau pengen nongkrong di sini mulai pukul 9 pagi sudah melayani buat kalian yang pengen nongkrong. Oke, gitu ya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya yang ada di bawah sini. Editor tolong ya. Oke, sekarang kita balik ke topik barang Berlenti. Len, jadi bisa diceritain nggak awal-awal dulu main musik sebelum orang tahu Lenti yang sekarang? Dulu emang sejarah dari awal gimana sih sampai akhirnya terjun ke dunia musik yang sampai sekarang? Gimana? Jadi kalau awal main musik itu kira-kira kayaknya waktu SD kali ya, mulai belajar. Dulu basicnya sih emang cuma piano klasik gitu, terus akhirnya belajar vokal juga. Terus nggak ketemu Mas Ari ini. Jadi Mas Ari ini adalah teman kecilku juga. Jangan gitu. Ya, ini gimmicknya kayak nggak kenal, tapi akhirnya ya udahlah, saya harus mengakui ya. Saya harus mengakui. Oh ya, tapi dulu kayaknya saya ketemu Lenti waktu masih SD berarti. Mau OTW SMP ya, mau OTW SMP. Dari SMP aja sudah terlihat bakatnya kayak gitu. Tapi emang basic awal itu sebenarnya emang main piano ya? Iya, basicnya piano. Piano klasik. Piano klasik. Oke. Lah, kan sekarang juga sambil nyanyi juga gitu. Itu sebenarnya nyanyi itu juga ikut kursus atau mungkin bawaan gitu. Jadi sekalian kalau main piano, kalau enggak nyanyi kurang gitu. Kalau vokal sendiri sih dulu emang sempat kursus juga, cuman enggak lama. Kayaknya cuma berapa bulan gitu deh. Terus kan rumahku tuh depan ada gereja gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi kadang tuh latihan juga di gereja itu sama Kak Lani namanya. Oh gitu. Oke, Kak siapa namanya? Kak Lani. Kak Lani. Oh iya, Kak Lani kalau nonton hari ini ya. Ini Barlenti sekarang udah segede ini, kalau dulu sekecil ini. Sekarang udah gini ya. Oke, Kak Lani. Mungkin saya kayaknya udah cukup familiar dengan namanya Kak Lani ya. Mungkin beberapa dari teman mungkin sebenarnya dia guru vokal kalau nggak salah. Iya betul. Guru vokal juga gitu. Nah oke, jadi berawal sebenarnya main piano klasik dulu, habis itu masuk ke vokal. Nah untuk awal-awal karir nih, kan mungkin kita tahunya kalau dulu kan sempat tergabung di Blue Band. Sebenarnya saya ikut di Blue Band ya, mungkin buat teman-teman yang teman-temannya Lenti atau mungkin yang pernah familiar dengan nama Blue Band. Ini bukan nama margarin, bukan. Ini adalah nama band yang isinya anak-anak multi talent semuanya. Jadi awal-awal Blue Band itu sebenarnya dulu waktu Lenti umur berapa? Karena kan banyak yang tahu kalau Lenti dari Blue Band. Jadi Blue Band itu SD. SD udah kebentuk ya? Iya, SD Blue Band Oh, itu. SD kelas 6 berarti ya? Kelas 5 SD aku. Kelas 5 udah ada Blue Band. Sorry.
dulu kalau nggak salah Blue Band sempat tampil di acara orkestra di mana itu kebanyakan ada playernya itu dari luar Tulungagung juga ya. Betul, dari Jogja. Dari Jogja ya. Kolaborasinya sama SMM Yogyakarta. Oh iya bener SMM. Nah itu waktu konser itu masih SMP. Sayanya masih SMP masnya. Nah itu berarti udah masih kelas berapa tuh? Aku kelas SD, kelas 5. Kelas 5 ya. Udah ikut orkestra. Pada saat itu udah sama Blue Band. Udah. Blue Band waktu itu masih eranya ada si Kindi sama Vagansa udah masuk belum itu? Vagansa udah. Udah. Nah, kebetulan Vagansa Kindi beberapa hari yang lalu juga talk show juga. Iya, keren. Sekarang keren mereka ya. Dia tak tanyain juga, tak singgung masalah Blue Band juga. Oh, ternyata mereka juga sempat ceritanya juga ngebandnya berawal dari Blue Band. Iya. Akhirnya udah itu mereka akhirnya bentuk sendiri ya. Lenti nggak diajak ya? Sombong sih mereka ya. Oh sombong ya. Oh gitu ya, sombong ya. Tapi nanti nggak sombong ya? Enggak, alhamdulillah. Nggak sombong ya. Oke, nggak sombong ya. Untuk Uluvi, untuk teman-teman, saya takut diserang, jangan diserang ya. Oke, habis itu Blue Band sampai SMP kelas sampai lulus SMP berarti ya? Blue Band sampai lulus SMP, terus SMA karena kita pisah-pisah. Iya benar. Jadi ya udah. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang familiar dengan Lenti dan juga bandnya Blue Band. Jadi dulu memang dari awal Lenti udah jadi keyboardis, jadi pianis dan juga vokal di Blue Band. Kalau nggak percaya ada videonya di sini. Nah, ini tonton dulu videonya. Mana ada? Nah itu dia videonya. Ingat gak video itu waktu ikut lomba di IKA kamu juara 2? Di Kediri. Iya dulu. Nah itu juga video itu lagi diputerin di Indonesian Idol kan, sempat diputer kan. Oh iya. Banyak di video itu bilang kalau ternyata Barlenti ini banyak yang komen kesini gara-gara Barlenti, kesini gara-gara Indonesian Idol. Oh gitu. Nah video itu tadi gitu. Itu tadi videonya gitu. Mantap. Nah itu tadi. Jadi sudah kelihatan kalau Lenti emang dari awal udah main piano dan juga sekalian vokal gitu. Nah, terus kalau ngomongin masalah pendidikan, nah, tadi kan sempat waktu itu ada project kayak nggak salah pergi ke Korea kalau nggak salah ya. Iya, benar. Itu nyari opa atau gimana? Iya, nyari opa. Enggak dong. Jadi aku ikut paduan suaranya SMA 1 Blitar. Oh, semasa ya. Itu aku bener-bener. waktu kelas 3 SMP. 3 SMP udah mau istilahnya kayak kalau timnas itu dia mau diambil buat naturalisasi dari Tulungagung ke Blitar gitu loh. Ya di semasa. Oh waktu itu masih kelas 3 SMP terus udah langsung ke Korea ya? Iya. Itu acara apa sih waktu itu? Lomba. Itu lomba? Lomba padus. Terus hasilnya gimana Bang? 5 besar kalau nggak salah. 5 besar lumayan di Emang Korea. padusnya semasa luar biasa. Luar biasa ya. Nah jadi Lenti itu dulu kan habis SMA terus lulus dari SMA langsung ke Surabaya ya? Betul. Di Surabaya ya. Masih di Jas itu ya? Masih ya? Oke, masih. Saya jadi ingat kalau ngomongin Surabaya, pernah Lenti waktu itu lomba sama teman-teman Blue Band, tapi dengan personil semuanya yang cewek. Saya bilang ngomong kalau saya nggak bisa datang. Akhirnya omnya Lenti pada saat itu Om Roni, halo Pak Roni, itu juga yang berjasa juga ya buat Blue Band ya. Akhirnya saya diberangkatkan sama Pak Roni mau nggak mau untuk berangkat buat nyemangatin anak-anak Blue Band. Ya walaupun pada saat itu belum juara tapi nggak masalah lah ya. Nggak masalah. Lumayan bisa dulan lah ya. Oke lanjut. Sekarang gini Len, ngomongin kamu sekarang kalau boleh tahu kuliah di mana sih? Di ITS. ITS. Ambil jurusan apa? Studi Pembangunan. Studi Pembangunan. Ingat studi pembangunan. Berarti dia bukan kuli bangunan ya. Dia yang bikin bangunannya. Jadi sekarang udah semester berapa tuh? Semester 1. Oh ya barusan masuk ya. Iya. Nah gini. Kalau ngomongin masalah pendidikan, berarti kan kamu kan ikut Indonesian Idol juga barusan ini juga Iya, kan? Betul. Nah, itu justru kamu udah masuk kuliah atau sebelum kuliah udah ikut Indonesian Idol? Jadi gini ceritanya. Waktu keterima SBMPTN alhamdulillah itu aku ingat banget tanggal 16 Agustus gitu kalau nggak salah. Oh ya. Terus aku tuh ikut Indonesian Idol bukan karena aku daftar. Cuman karena ini special season karena ada pandemi, jadi kru Indonesian Idol itu kayak hunting talent gitu di Instagram. Oh ya benar-benar sempat ada. Itu kan ada yang kayak bikin cover bareng gitu kan. Kalau aku tuh enggak, jadi aku langsung kayak di DM gitu loh, kayak di DM suruh ditawarin lah, dijelasin kayak gimana, mau daftar apa enggak. Kalau mau daftar bisa ngirimin video nyanyi 4 video a cappella dikirim ke Google Drive.
audisiku kayak gitu. Audisinya, oh ya benar, sempat untuk beberapa talent acara talent pun untuk di masa pandemi ini memang kayak gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu ini nanti gimana sih bisa ikut padahal kan Iya. lagi pandemi. Jadi caranya itu ada kayak gitu tadi Karena ya. kemarin itu sempet kayak orang-orang bilangnya aku nyogok. Ada yang bilang gitu. Banyak yang bilang Tapi kalau masuk akal sih ketika orang bilang nyogok. Karena gimana ya? Kita ngomongin masalah stigma talent-talent yang acara pencarian bakat gitu. Emang kadang ada stigma yang bilang kalau kita bisa masuk di acara kayak gitu asalkan kita pakai duit gitu. ya, Kecuali orang nggak lihat kalau misalkan emang orang-orang ini yang pertama punya talenta, yang kedua emang ada sisi yang menjual dari ini talent gitu Iya. kan. Gitu. Terus menanggapi ada yang bilang nyogok itu gimana? aku diem aja lah ngapain kayak Santai, ya. nggak penting. Nggak penting ya. Nah itu pada saat itu sudah ikut Indonesian Idol, audisinya itu waktu itu juga di Surabaya. Enggak, audisi langsung. Jadi dari Google Drive tersebut, Nah, kalau misal tuh lolos kita ditelepon. perasaan di telepon akhirnya gimana? Nggak nyangka aja sih sebenarnya. Nggak aja, excited ya. Excited terus Oke. apa-apa dia kan semua biaya juga di cover sama sana kan. Jadi Oh, kayak gitu. tinggal langsung berangkat aja gitu. Mm-mm. Aku berangkat Oktober kalau nggak salah. Yang Oktober itu dari ketemu sama dewan juri itu, Iya. jadi sebenarnya sebelum itu masih ditelepon baru berangkat ke sana. Iya, betul. Itu di Jakarta. di Jakarta, langsung ke Jakarta, nggak di Langsung ke Surabaya. Jakarta. Oke. Jadi waktu audisi, nah ya kita ngomongin masalah audisi. Semenjak video audisi dari Lenti ini keluar dan booming di Instagram dan juga YouTube, itu bener-bener masif banget. Orang jadi tahu. Oh, dan juga pastinya orang ada dua, orang jadi tahu dan juga orang akhirnya pengen tahu, kepo, sampai mencari siapa sih Bar Lenti itu. Nah, gitu. Dari situ apa yang Lenti rasain? Pertama, aku nggak nyangka bakal di up sama Idol gitu. Ya. Kan ada yang dari 37.000 peserta yang daftar Indonesian Idol kan yang bisa berangkat ke Jakarta kayak sekitar 300-200-an aja kan. Benar. Terus yang lolos audisi pun itu sekitar cuma 100 orangan. Yang di-upload di TV itu nggak ada setengahnya. Jadi kayak waktu itu udah hopeless gitu, kayak nggak mungkin deh di-upload. Ini apa sih keunggulanku itu apa gitu. Aku Iya. masih kayak meragukan diriku sendiri gitu kan. Iya, benar. Terus akhirnya aku lagi di Surabaya, lagi perform waktu itu, Instagramku langsung rame banget. Nggak berhenti ramenya. Bener-bener Oke. kayak orang pada nge-DM, orang pada nge-follow kayak gitu. Terus aku juga ditelepon sama teman-temanku, kamu tayang. Padahal tuh waktu itu aku nggak nonton. Belum Ya udah tahu sih. malah justru. Terus kaget banget aku. Ya udah akhirnya ya perasaannya seneng sih bisa dikenal lebih banyak orang gitu kan. Iya. Cuman ya pressure-nya lebih kayak ke aduh aku harus konten apa lagi gitu. Aku harus menyajikan apa ke mereka kayak gitu aja sih lebih. Bingung Oh ya. gitu ya, oke. Jadi dari situ abis video itu keluar, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu cerita ada yang ada di balik itu, setelah video itu keluar dari YouTube-nya official Indonesian Idol juga ya, terus di Instagram juga udah ada. Sejak itu semuanya dari komen-komen yang saya lihat pada waktu itu, rame semua orang Tulungagung. Kebanyakan orang Tulungagung karena Iya, mungkin iya. pengguna media sosial di Jawa Timur mungkin lebih banyak orang Tulungagung. Langsung kan masuk media yang ada di Tulungagung kayak media partner itu yang Iya. banyak di mana-mana Bar Lenti sehingga akhirnya research ternyata emang bener. Jadi setelah ikut Indonesian Idol itu langsung ya, kayak nyangka ya. Iya, Ya. alhamdulillah. Abis itu ada yang video selanjutnya yang waktu itu Max udah di itu ya, yang udah di panggung itu ya. Itu apa? Eliminasi segmen apa? satu. Eliminasi satu ya. Jadi dari eliminasi satu itu berarti udah langsung terhenti di situ. Iya, gugurnya di situ. Itu sebenarnya kalau dibilang kecewa atau enggak itu gimana sih? Gimana ya? Balik lagi karena ini special season kan. Nah, Terus pesertanya juga menurut aku jauh lebih keren dari season-season sebelumnya. Bisa dilihat yang masuk spektakuler sekarang, bener. kayak pesertanya lebih wow banget. Tapi alhamdulillahnya waktu audisi kan termasuk dapat yes yang banyak gitu kan. Tapi waktu ke Elim 1 aku nggak berekspektasi apa-apa, juga nggak berharap apa-apa. Pokoknya aku berusaha tampil yang maksimal aja gitu. Untuk hasilnya aku nggak mikir sejauh itu. Jadi ketika aku digugurin, ketika tereliminasi ya kecewa tetap ada, cuman udah ikhlas aja gitu loh perasaannya sedikit. Karena ya, semenjak dari video yang eliminasi satu itu, tiba-tiba
waktu biasalah kita cek Instagram, habis itu ada keluar notif kayak Instagram story dari Barlenti. Dilihat, gak disangka-sangka ada yang namanya nge-repost. Lenti sempat nge-repost ada Uluvio official. Dan coba cek ini beneran gak sih atau justru bikinan Lenti sendiri, kayaknya gak percaya gitu loh. Orang Lenti orangnya kan gak kayak gitu. Habis saya lihat ternyata beneran ada Uluvio official. Sampai segitunya. Dampak dan juga apa ya? Exposure. Iya, dari Indonesian Idol sampai segitunya ada yang namanya Uluvio official. Nah, itu tahu nggak Len? Uluvio official itu base-nya di mana dan udah ketemu entah ada adminnya atau mungkin anggota-anggota semuanya? Ada. Jadi kayak sebenarnya nggak cuma Uluvio official aja. Ada lagi? Ada lagi. Ada beberapa Uluvio underscore, ada apa lagi ya? Wow. Ada Barlenti juga, Barlentim gitu pertamanya namanya. Iya. Tuh. Dan kebanyakan semua foto ketika nulis nama Barlenti, coba aja teman-teman nulis Barlenti di Instagram, di searching Instagram, itu semuanya ada berapa gitu? Ada 4 sampai 5 gitu. Semuanya all about Barlenti. Mungkin orang namanya Barlenti kan mungkin cuma jarang ya. Tapi pada saat itu fanbase-nya ada yang namanya Uluvio official. Sampai ada grupnya juga kan waktu saya bikin form pertanyaan. Sempat ya. Jadi teman-teman maaf ya sebelumnya ya yang sempat dihapus, tapi akhirnya karena permintaan dari Uluvio official yang sangat gede sekali. Jadi akhirnya saya bikin pertanyaan yang kedua. Tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Gitu. Terus adanya istilahnya kita sebutnya apa ya? Kalau mau nyebut penggemar atau teman? Aku nggak mau. Ya. Aku sih nyebutnya family base. Family base, bener. Ini jawaban yang paling bener. Family base. Iya, family base. Adanya family base kayak gini untuk pendapat Nanti sendiri gimana? Bersyukur sih kayak orang-orang masih support itu. Aku ngiranya waktu udah ke eliminasi ya udahlah orang-orang udah bodo amat gitu. Ternyata enggak, kayak di YouTube itu juga ada nama akun Lenti Story. Jadi mereka benar-benar update kegiatanku kalau misal lagi gitu. perform di mana gitu. Di-upload ulang sama mereka kayak di-upload gitu. Oh iya. Dan sempat Lenti juga bikin akun YouTube juga ya? Iya, aku bikin akun. Nah itu, jadi juga beberapa postingan dari teman-teman dari family base-nya Lenti juga ada yang dari YouTube-nya Lenti yang pada konten pertamanya itu yang sempat di-share itu waktu cover lagunya King of Leon ya? Kings of Leon yang You Somebody, King of aku Leon. Nah, audisi itu. itu lagu audisi. Itu dari lagu original sama lagu yang dibikin sama Lenti kemarin itu beda. Nah itu bisa ceritain gak Len? Waktu itu kenapa bikin konten lagu dengan aransemen seperti itu dan itu dengan siapa udah? Stradivari Orkestra. Stradivari dari base-nya di mana? Surabaya. Surabaya ya. Oke. Nah, itu base-nya di Surabaya. Itu emang awalnya emang sudah pernah kerjasama dengan Stradiva atau mungkin memang dari teman atau gimana? Jadi aku dikenalin Stradivari itu sama coachku, namanya Coach Kerry. Jadi beliau ini setelah melihat potensiku di Idol kayak ya udahlah kamu kolaborasi aja sama Stradivari, terus Stradivarinya ya udah oke. Kita akhirnya kerjasama ya udah gitu. Oh itu yang sempat ada story yang recording itu juga ya? Itu di recording di mana? Di Surabaya juga. Surabaya juga semuanya. Jadi teman-teman dari Stradiva juga dari Surabaya dan hingga akhirnya video yang keluar yaitu ya, yang lagu King of Lion itu. Dan ternyata cukup banyak lagi ya, yaitu yang repost dan ternyata nonton sendiri. Oke, tanggapan saya pribadi merinding karena lagu aslinya kan nggak kayak gitu. Iya, rock banget kan ya. Rock banget dan rock sekarang lah kayak gitu. Tapi ternyata Lenti berhasil bawain dengan hal yang beda. Dan yang saya pribadi menemukan Lenti yang sesungguhnya ini dia main piano juga. Jadi nggak cuma nyanyi. Gitu, asik. Udah gak nyanyi Firework, udah gak nyanyi Katy Perry ya. Udah gak nyanyi All About That Bass gitu ya. Mungkin teman-teman Blue Band yang kangen dengan Lenti ya. Ada banyak juga ada teman Blue Band kamu yang bakal tanya di sini nanti gitu. Ini lagu Demi Penguasa Bumi dan Surga. Oh iya juga ya, waktu tahun baru. Tahun baru. Oh, udah gak pernah ketemu sama Didit. Iya, aku gak juga. Tahu Didit sekarang di mana? Di UB. Oh UB, oh gitu. Kemarin tanya Vagansa juga katanya Didit di UB. Cuma sekarang nggak tahu Didit. Padahal saya sering lewat temannya Didit gitu. Padahal Mas Didit itu salah satu artis idola cilik loh. Oh Didit juga ikut idola cilik dulu ya, sempat bener. Jadi Blue Band yang kayaknya Blue Band masih ada Facebook atau Instagramnya Len? Ada deh kayaknya di Facebook ya. Di Facebook karena pada saat itu Instagram masih belum se-up sekarang. Iya. Nah sekarang dulu ya mungkin untuk teman-teman yang sudah tahu Lenti, jadi dulu sekali lagi Lenti itu juga punya band dulu. Nah, ada pertanyaan dari netizen juga Len di sini yang nanti akan saya sampaikan habis ini. Oke, sekarang kita baca pertanyaan aja deh ya. Oke.
Jadi for your information teman-teman, dari sekian episode Kamsia yang paling banyak ada pertanyaan, yaitu adalah pertanyaan dari untuk Barlenti. Dan ini mungkin salah satu dari teman-teman family base-nya Lenti dan juga teman-teman dari Tulungagung juga. Lumayan, tapi saya pilihin ya karena untuk pertanyaan terpilih ini nanti akan diumumin di video dan nanti akan mendapatkan cindera mata spesial dari Kamsia. Oke, siap Lenti ya? Siap. Oke, jawab pertanyaan dari netizen. Wih, tapi saya pilihin dulu ya teman ya, karena banyak banget. Jawab aja, Yus. Ada yang, banyak banget. Oke. Saya bacain yang pertama nih. Ini ada dari @kinbas. Udah tau lah ini Instagramnya siapa ya, Kindi ya. Tapi Kindi tadi ini pertanyaan gini. Ceritain pas pertama kali ngeband dong Kak. Tadi udah ya. Sebenarnya udah pernah ngeband sama Kindi dari SD apa belum? SD. Oh, 1 SD. Bandku pertama sama Kindi. Oh, main kedua. Ija Blue Band ya namanya. Atau mungkin sebelumnya? Lupa aku namanya. Tapi dulu belum Blue Band. Belum Blue Band. Itu nama Blue Band itu yang bikin nama siapa? Nggak ngerti. Tiba-tiba aja kepikirannya Blue Band. Tiba-tiba Blue Band. Dulu aku sempat gitu, mana diajakin kan sama Om Juan. Ri, ikut bantuin anak-anak Blue Band. Hah? Aku kerja di pabrik Mas. Bukan, ternyata ini Blue Band beneran. Bukan Blue Band yang margarin itu bukan ya. Oke, jadi gitu tadi sudah diceritain sama Lenti awal ngeband. Terus ini ada @hanu_nad. Barlenti ada rencana buat ngerilis single gak? Terus next projectmu ada apa di YouTube-nya? Jadi kalau ngerilis single aku ngerasa belum siap aja ya. Oke. Soalnya aku ngerasa kalau single tuh pressure-nya dan tanggung jawabnya lebih besar lagi dari sekarang. Iya benar. Iya kan. Aku masih fokusnya ya kayak cover-cover terus apa ya bikin konten-konten yang bisa membanggakan para Uluvi official gitu dulu lah gitu lah intinya. Gitu Uluvi ya teman-teman Uluvi. Semangat dari kalian itu juga menambah semangat dari Barlenti juga. Tweet. Uluvi ya. Terus ini ada juga dari Loak Prilove ya namanya Prolovet gitu. Udah punya calon belum? Calon apa coba kita tanya Barlenti coba. Calon apa dok? Banyak kan calon, misalkan calon wakil bupati atau calon apa. Gak ngerti itu pertanyaannya. Udah punya calon belum? Udah jawab aja deh calon apa gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah gitu aja. Ini kameranya di sini Insya Allah. Nggak ada. Oke, jadi Insya Allah belum ada ya calonnya ya. Oke, calon apa kan banyak kan Nggak ya. ngerti ya calon Oke. apa. Terus ini ada lagi dari @hasanbhyd_. Barlenti tanya dong, alumni Idol sebelum-sebelumnya yang paling difavoritin siapa? Tiara Andini kayaknya. Tiara, benar. Tiara Itu Andini. Idol tahun lalu kan gitu. Idol tahun lalu. Jadi emang Idol tahun lalu itu juga oke kayak Tiara. Oke Terus banget. Ziva dengan kelucuannya dia di Twitter dan lain-lain. Tiara tapi paling juara ya. Menurut aku Tiara. Saya juga gitu Tiara. Oh iya. Sama. Tiara. Oke, siap. Gak mungkin nonton sih Tiara. siapa tahu kan gitu. Terus ada lagi dari @faihtanimea. Len, udah punya pacar sekarang atau gebetan? Tolong ya pertanyaannya semuanya seperti ini ya. Oke, enggak apa-apa jawab aja Len. Nggak ada. Nggak ada. Lagi enggak ada. Nggak kosong. Oke. Oh lagi kosong. Nggak Ya. aku langsung aja lah ta'aruf gitu ya. Oh langsung kata aja. Oke, langsung ta'aruf. Jadi untuk cowok-cowok ya, untuk para kaum adam. Kalau mendekati Barlenti tolong nggak usah modusin lewat WA atau DM. Kalau serius langsung aja datang ke rumah. Lewat gerbang samping. Ya. Tak pukul loh. Oke lah tahu. Oke, terus ada juga oh dulu agak yang sana udah, ya. Udah. Udah ya, agak ke sana lah pokoknya ya. Kan pintu yang tengah itu. Terus ada juga @_Nanda Widiantoro. Lebih suka nyanyi di band atau solo? Aduh, berat ini sih pertanyaannya. Tapi kayaknya aku lebih nyaman di band deh. Lebih nyaman di band. Iya, Kenapa? kayaknya. Biar suaranya vokal ketutup gitu. Bisa jadi. Enggak, tapi sebenarnya untuk keinginan untuk ngeband lagi ada enggak Len? Ada sih. Ada ya. Ada, Tapi pengen. punya band kan di Surabaya di kampus terutama. Iya, ada di ITS Jazz. Bukan sih kalau ITS bener, Jazz ITS tuh Jazz. bukan lebih ke band, cuman kayak komunitas musik gitu loh. Ya itu Jadi- kayak semacam kolektifan juga kan ada Iya, di iya, kampus iya. itu. ITS Jazz itu oke loh band-bandnya. Jadi Keren dong. Iya, dulu pernah saya ikut festival dan bintang tamunya ketika ITS Jazz itu yoi. Keren. Terus ini @Atlantic Crunchy. Crunchy. Widih, pertanyaannya dipilih dulu aja. Oke, musisi inspirasi selain Raisa.
Siapa? Mas Arya. Saya bukan musisi sekarang ya. Kebetulan saya musisi ya. Kan udah bilang kamu penyanyi, saya penyakit. Enggak dong, serius musisi luar negeri mungkin. Aku suka banget Coldplay sebenarnya. Chris Coldplay Martin sama gitu. dong. Terus dulu dong Coldplay. Iya. Coldplay. Iya, Di luar Coldplay ada gak? Apa ya? Iya bener sih kalau ngomongin masalah Coldplay dulu kan playlistnya di mobil juga Coldplay. Oh Ya? iya, aku Coldplay toh Iya sampai sekarang. Coldplay. Oke, jadi itu Coldplay justru jauh dari kan biasanya kan kalau Lenti kan mungkin banyak yang bilang nggak suaranya mirip Raisa gitu. Semua orang bilang gitu. Semua orang bilang gitu. Padahal Lenti sendiri yang dengerin Coldplay mungkin dari segi musiknya kan. Tapi kalau penyanyi cewek emang nggak pernah ada satu yang bener-bener ngefan kan. Raisa. Raisa juga banget ya. Ya mungkin sama lah ya. Bedanya Raisa udah nikah, kalau Lenti OTW mau ta'aruf ya. Amin. Ya, tadi. Ada lagi nih dari @Zakia Love LAV. Kalau tahun depan ada Indonesian Idol lagi, kira-kira Kak Barlenti mau ikut lagi nggak? Insya Allah kalau ada kesempatan sih pengennya ikutan. Doain aja. Ikut, doain aja ya. Amin, amin, Amin. amin. Dan pastinya lebih baik lagi dari Iya. penampilan sebelumnya gitu kan. Betul. Terus ada juga @Pep Stefanus. Dan sebenarnya Lenti ini dari segi musik itu lebih nyaman yang kayak gimana dan didukung dengan corak musik atau istilahnya genre yang seperti apa gitu. Aku kalau masalah genre sebenarnya nggak pernah berfokus pada satu genre gitu. Kayak misal aku sering nyanyiin lagu Raisa, cuman aku juga suka jenis musik kayak Coldplay. Aku bahkan denger bara suara juga kayak Oh gitu gitu. loh. Jadi indie ya. Heeh. Ini dengerin akhir-akhir ini lagi sering dengerin apa sih Lan? Random aja, Random. nggak ada yang spesifik gitu. Bener gak ada yang spesifik ya? Heeh. Oke, terus ini ada juga yang banyak banget. Tapi gak apa-apa ya kita bacain pertanyaan karena kalau saya gak bacain semua, saya takut mengecewakan kalian semua netizennya Lenti ya. Oke, gak apa-apa. Apa? Ki paling pamungkas banget dan ini pertanyaan yang emang sengaja saya taruh belakang karena ini pertanyaannya lebih ke harusnya pertanyaan tanya Lenti pribadi lah ya. Jadi harus lewat saya. Oke, siap Len? Siap. Oke, langsung dijawab dengan jujur sejujur-jujurnya ya. Heeh. Apa tuh? Len suka sweatshirt, rajutan, kardigan atau hoodie. Terus ukuran kamu berapa? Mau dikasih ta? Gak masalah kan. Kebetulan kamu nyebrang juga ada tuh di situ. Nah, jadi kan ini lagi kondisi pandemi sih Len. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah, ini kayak kondisi kayak gini kan memang banyak gigs semuanya terhenti dan juga acara-acara semua dipospon. Nah, Aduh. untuk seorang Barlenti, gimana sih cara biar kita tetap produktif walaupun di masa-masa pandemi kayak gini? Manfaatin platform media sosial. Itu sih. Itu yang paling utama. Apalagi kalau pekerja seni kayak Mas Hari juga gitu kan. Kita sering-sering konten aja. Boleh lah kapan-kapan konten ya. Boleh. Boleh. Ayo. Terus ada lagi yang mau ditambahin. Oh gini, sorry. Pesan-pesan buat family base-nya Lenti, Uluvio Official dan lain-lain. Oh, oke. Yang lagi Buat nonton nih. Uluvio Official, makasih banyak udah selalu support aku. Udah selalu keep in touch, terus ngajakin ngobrol ya udah kayak gitu. Aduh, aku Gitu. terharu loh. Iya sih, saya juga ikut terharu walaupun saya Udah pokoknya makasih terharu banyak. juga ya Anda ya Mas ya. Ini semuanya terharu. Nangis nggak tuh? Nangis. Oke. Pokok tetapnya pesan juga buat temen Uluvio tetap kawal terus Barlenti. Iya, makasih Biar banyak kedepannya tetap ya. Iya. selalu menjadi Barlenti yang bisa menyemangati kalian juga. Jadi saling kasih semangat sih menurut saya. Makasih gitu. udah selalu solid ya. Makasih semuanya. Asik ya. Jangan lupa Zoom meeting ya. Oh ya, Barlenti, terakhir. Kalau misalkan pengen lihat pengen lebih kenal Barlenti, mungkin ada sosmed atau mungkin YouTube-nya di mana bisa? Boleh. bilang? Instagramku @barlenti_, terus Twitter @lent3605 dan YouTube channelku Uluf Barlenti. Uluf Barlenti sudah bisa dicek ya. Barlenti thank you ya sebelumnya ya. Makasih. Banyak ya. Makasih Salam banyak. buat keluarga di rumah dan juga buat Siap. teman-teman Uluvio Official. Dan juga terima kasih pastinya ya Lenti juga thank you sudah datang di sini. Iya, makasih Ini 1 Detik ada Coffee. di 1 Detik Kopi. Kalian bisa follow Instagramnya di @1detik.kopi. Langsung dilihat Instagramnya
ada juga alamatnya dan juga semuanya bisa langsung menuju ke sana dengan cek Instagramnya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman buat nonton konten Kamsia Kamis Musisi Bicara di Instagramnya Nayanika Management dan juga YouTube-nya di @nayanika. Langsung aja dilihat, pokoknya setiap Kamis kita update. Oke? Dan juga akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Paling pamungkas lah nih Len. Gimana Paling tuh? pamungkas. Bambang bukan. Gak di kafe.